Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, jumpa lagi di channel Adi Setiawan 67. Pada video kali ini kita coba untuk membahas mengenai perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia yang terjadi pada tahun 1811 sampai tahun 1816. Nah, pemerintahan Inggris pada saat itu dipimpin oleh seorang tokoh yang ada di gambar, yakni Thomas Stamford Raffles. Oke. Nah, adapun latar belakang, mengapa Inggris bisa kemudian mengambil alih kedudukan dari pemerintahan Republik Batav yang ada di Indonesia. Ini tidak terlepas dari adanya suatu peristiwa yang terjadi di Tuntang. Maka pada saat itu penyerangan Inggris terhadap Pulau Jawa kemudian dapat mendesak pasukan dari Republik Batav yang saat itu dipimpin oleh Jansen. Nah, kekalahan Jansen kemudian berujung pada suatu perjanjian yang disebut dengan Kapitulasi Tuntang pada tahun 1811, yang intinya isi dari perjanjian Tuntang atau Kapitulasi Tuntang ini adalah wilayah Indonesia diberikan oleh oleh Belanda atau Republik Batav kepada Inggris. Kekuasaan Inggris di Indonesia pada tahun 1811 itu dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles memiliki kaitan sejarah yang cukup erat di Asia Tenggara. Selain menjadi seorang letnan jenderal di Hindia Belanda, Thomas Stamford Raffles merupakan salah satu tokoh yang berjasa di dalam merintis ramainya Singapura atau berdirinya Singapura. Nah, pada pembahasan materi ini kita akan terfokus kepada kepemimpinan dari Thomas Stamford Raffles yang ada di Hindia Belanda atau di Indonesia, yang berawal dari tahun 1811 hingga nanti pada tahun 1814. Oke, kita akan membahas untuk yang pertama, bagaimana kebijakan Raffles setelah dia datang ke Indonesia, diberikan kekuasaan, diberikan mandat oleh pemerintahan Inggris yang ada di India, Lord Minto. Raffles oleh Lord Minto kemudian diperintahkan untuk memimpin Pulau Jawa. Nah, maka dalam bidang politik dan ekonomi, Raffles membuat beberapa kebijakan-kebijakan, di antaranya membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Nah, kemudian para bupati dijadikan pegawai negeri. Nah, karena bupati dijadikan pegawai negeri ini, maka bupati digaji langsung oleh pemerintah, tidak lagi mengandalkan upeti dari rakyat. Hal itu sekaligus untuk meminimalisir terjadinya praktek korupsi di kalangan para bupati. Kemudian, yang ketiga, melaksanakan perdagangan bebas. Pada saat itu, Inggris atau pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles berusaha untuk mengembangkan ekonomi secara bebas. Penduduk diberikan kebebasan untuk menanam tanaman apapun yang laku di pasaran internasional. Ini merupakan konsep awal yang dimiliki oleh Raffles. Raffles memiliki konsep untuk melaksanakan perdagangan secara bebas. Kemudian melaksanakan land rent atau pajak sewa tanah. Artinya di dalam land rent ini, Raffles pun memberikan beban kepada para penduduk untuk membayar sewa tanah kepada pemerintah. Nah, jika kita lihat ini semacam pajak tanah pada saat ini. Kemudian menghapuskan perbudakan. Kemudian dari sisi politik pemerintahan terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia, Raffles berusaha untuk mengurangi kekuasaan para raja. Bahkan pada saat itu, di dalam kerajaan Mataram atau yang sekarang atau disebut dengan Yogyakarta, pada saat itu terjadi suatu perpecahan hingga kemudian perpecahan itu kemudian membuat Raffles memiliki pengaruh terhadap kerajaan Yogyakarta yang akhirnya kerajaan Yogyakarta dibagi menjadi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Pura Paku Alaman. Oke, itu merupakan salah satu pengaruh Raffles dari sisi politik. Ia berhasil, ia mampu untuk memberikan pengaruh terhadap kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia. Bahkan ada beberapa kerajaan yang dihapus pada masa Raffles. Kemudian, kita coba untuk membahas lebih dalam mengenai sistem sewa tanah pada masa Thomas Stamford ini.
Sewa tanah atau land rent sesungguhnya sudah pernah diberlakukan Inggris di India. India merupakan salah satu jajahan Inggris pula. Pada saat itu, pelaksanaan sistem sewa tanah land rent di India mengalami keberhasilan, sehingga Raffles pun berusaha untuk melaksanakan sistem ini di Indonesia. Nah, adapun ketentuan di dalam sistem sewa tanah. Pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Jadi bayangkan, kalian memiliki tanah, tapi kalian harus membayar sewa tanah. Artinya ini sama halnya dengan pajak tanah saat ini. Walaupun kalian memiliki tanah, tapi setiap tahunnya kalian harus mengeluarkan pajak tanah. Nah, jadi sistem sewa tanah hampir mirip seperti itu. Kemudian, harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Antara tanah subur, sedang, dan tanah tidak subur itu memiliki pajak atau harga sewa yang berbeda-beda. Kemudian, pembayaran dilakukan dengan uang tunai. Tidak lagi dengan barang, tidak lagi dengan hasil bumi. Maka rakyat pun dituntut untuk membayar menggunakan uang tunai. Ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris. Nah, kemudian bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Jadi setiap orang dia tidak memiliki tanah, maka dia pun harus membayar pajak atas atau untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian dalam pelaksanaan antara ketentuan atau konsep yang dibuat oleh pemerintah Inggris ini ternyata berbanding terbalik. Pelaksanaan sistem sewa tanah mengalami beberapa kendala. Kendalanya ada di mana? Kendalanya pertama, ya, penduduk Indonesia pada saat itu tidak pengalaman. Padahal tadi di awal pemerintahan Inggris menyatakan bahwa ada perdagangan bebas, ada penanaman bebas apapun diperbolehkan. Namun pada saat itu rakyat Indonesia belum familiar dengan penanaman bebas karena pada penjajahan-penjajahan sebelumnya biasanya penanaman itu dilakukan secara paksa. Kemudian yang kedua, dalam hal pembayaran sewa tanah, pemerintah Inggris menuntut harus dengan mata uang atau uang tunai harus disetor. Nah, sementara orang Indonesia pada umumnya itu belum mengenal mata uang untuk transaksi. Mereka masih terbiasa membayar atau memberikan upeti dalam bentuk barang. Inilah yang kemudian membuat sistem sewa tanah juga mengalami kendala. Kemudian belum lagi ditambah dengan adanya faktor antara luas tanah yang ada di lapangan dengan data ini belum sinkron, hingga sulit untuk melakukan penghitungan pajak sewa terhadap tanah yang digarap oleh penduduk. Oke. Nah, itu tadi mengenai sistem ekonomi dan politik. Sekarang kita coba beralih. Masa pemerintahan Raffles, walaupun ia seorang politikus, seorang yang duduk dalam pemerintahan, namun dari si Raffles, ia juga memiliki nilai ketertarikan terhadap dunia ilmu pengetahuan. Ini terbukti pada masa pemerintahannya, ia pun giat melaksanakan penelitian-penelitian terutama di Pulau Jawa, hingga kemudian ia berhasil menyusun sebuah buku yang berjudul The History of Java. Buku ini sampai sekarang masih menjadi rujukan dalam kajian tentang budaya, ya, adat istiadat dari orang-orang Jawa. Kemudian merintis terbangunnya kebun raya Bogor, ya, dan kemudian namanya juga diabadikan menjadi salah satu nama bunga yang ada di Sumatera, khususnya di Bengkulu, yakni Rafflesia arnoldi. Karena Raffles pun juga pernah berkunjung dan tinggal di Bengkulu. Oke. Kemudian terakhir kita coba untuk membahas mengenai bagaimana berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia. Jadi kekuasaan Inggris di Indonesia atau pemerintahan Raffles di Indonesia berlangsung sangat singkat atau pendek. Hal itu karena saat berhentinya atau selesainya perang antara Inggris dan Perancis itu juga berdampak terhadap berhentinya pemerintahan Inggris yang ada di Indonesia. Pada saat itu Inggris kemudian menyerahkan kembali kekuasaan yang ada di Indonesia kepada Belanda. Nah, karena antara Inggris dan Belanda pada saat itu masih merupakan satu sekutu, sehingga saat Prancis ini berhasil dikalahkan oleh Inggris, kemudian Indonesia kemudian diserahkanlah kembali kepada Belanda. Hal itu sesuai dengan isi perjanjian dalam konvensi
London tahun 1814. Namun penyerahan wilayah Indonesia kepada Belanda baru terrealisasi pada tahun 1816. Nah, ini mengenai berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia. Jadi banyak pengalaman yang dapat kita ambil dari uh, kolonialisme Inggris di Indonesia. Oke, mungkin itu mengenai pemerintahan dari kolonialis Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Mungkin dari sini kita bisa mengetahui berbagai pengalaman dari pemerintahan dari masing-masing bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Oke, sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Adi Setiawan 67. Jangan lupa bunyikan lonceng agar kalian tetap dapat mendapatkan info-info terupdate dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.